Ini hampir sepekan menghilang, 4 warga Papua Pegunungan ditemukan dalam kondisi mengenaskan. 3 diantaranya sudah tak bernyawa dengan kondisi tubuh termutilasi. Polisi sudah meringkus komplotan pembunuhnya yang melibatkan oknum anggota TNI. Menyeramkan. Namun, temuan sejumlah potongan tubuh di wilayah Sungai Kampung Pigapu dan Lokpon, Kabupaten Mimika ini menjawab penasaran pihak warga akan hilangnya 4 anggota keluarganya sejak Senin 22 Agustus lalu. Dalam 3 hari berturut-turut, total polisi sudah menemukan 3 tubuh manusia meski dalam keadaan tak utuh, tanpa kepala. Temuan terakhir berada di pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika, Papua, Senin sore. Polisi juga menemukan kendaraan para korban dalam keadaan hangus terbakar. Usai temuan jasad ketiga korban, polisi langsung meringkus komplotan pembunuhan sadis tersebut. Mereka adalah 3 orang warga sipil dan 6 orang oknum anggota TNI yang kini sedang dalam pemeriksaan Subdenpom Timika, Mimika. Selain para tersangka, polisi juga menyita uang senilai ratusan juta rupiah milik para korban. Dugaan sementara, kasus pembunuhan bermula dari jual beli senjata api antara para korban dengan komplotan tersangka. Kejadian ini diawali dari rekayasa transaksi senjata, kemudian dari rekayasa tersebut para pelaku kemudian menghabisi korban dan mengambil sejumlah uang senilai 250 juta. Jadi kurang lebih seperti itu. Kejadian awalnya itu tanggal 22 Agustus 2022. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini menyedot perhatian warga, termasuk warga Timika. Ratusan orang menggelar demo hingga blokade jalan, meminta polisi dapat menyidik dan menghukum para pelaku dengan ganjaran setimpal. Tim Liputan melaporkan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah sempat hilang beberapa hari, akhirnya keempat warga Timika, Papua ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Nah, Ustaz, ini kan tentu saja ya kita semua mengutuk pembunuhan sadis. Pertanyaannya nih Ustaz, mengapa sih kemudian ada manusia yang bisa berperilaku begitu sadis bahkan mungkin melebihi hewan? Padahal kan kita manusia ini diciptakan oleh Allah dengan akal untuk berpikir nih Ustaz. Ya, itu memang saya kira karena manusia punya 2 dimensi lah, 3 ada sebetulnya. Tapi 2 sifat yang mirip dengan 2 sifat yang mirip dengan setan dalam satu sisi, satu sifat mirip dengan malaikat dalam sisi lain gitu. Artinya begini, dalam ulama-ulama dalam menjelaskan pengertian ini, ketika manusia itu bisa beribadah dengan baik, bisa taat kepada Allah dengan baik, itu sebetulnya manusia lebih baik daripada malaikat. Malaikat wajar ibadahnya baik gitu ya, bertasbih terus kepada Allah karena tidak dibekali dengan nafsu, tidak punya nafsu jahat gitu seperti kita. Nah, ketika manusia kemudian berbuat jahat, berbuat seperti tadi itu bisa dikatakan lebih buruk daripada setan. Karena setan memang sudah kadung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka. Nah, setan begitu kan karena memang udah nggak ada harapan untuk masuk surga. Ngapain juga saya berbuat baik, istilahnya begitu. Setan mungkin saja pola pikirnya begitu. Toh saya sudah divonis bakal masuk neraka, saya nggak akan taat kepada Tuhan. Gitu. Buat apa juga saya taat gitu. Akhirnya kerjaannya yang merusak, terus menggoda terus. Nah, ketika manusia kerjaannya seperti itu, merusak, melakukan kejahatan, itu bisa dikatakan lebih buruk dari setan. Jadi tadi bukan cuma lebih buruk dari hewan, Kak Sheila ya, bisa lebih buruk daripada setan karena sebetulnya manusia punya dimensi lain gitu, punya sifat seperti malaikat. Nah, yang bagus atau yang harus kita lakukan adalah mengalahkan sifat-sifat kesetanan gitu ya, untuk kemudian kita menjadi lebih dekat kepada sifat-sifat kemalaikatan. Itu yang harus kita lakukan. Bahwa dalam perjalanan sejarah hidup manusia, banyak manusia-manusia yang tega membunuh semacam itu, ya itu pasti terjadi untuk pelajaran buat orang lain. Dulu juga saya kira dalam hadis Nabi disebutkan, ada pernah terjadi sebelum umat Rasulullah SAW itu, satu orang itu pernah membunuh 99 orang, yang akhirnya kemudian genap menjadi 100 orang. Nah, cuma masalahnya setelah itu dia kemudian bertobat, dan sebelum dia bertobat dia sudah meninggal dunia. Sebelum sampai tujuan gitu, tempat dia mau bepergian, dia sudah meninggal dunia, dan akhirnya dalam hadis Nabi dijelaskan dia masuk surga. Nah, artinya begini, walaupun memang manusia punya sifat jahat semacam itu,
peluang untuk menjadi baik tetap terbuka gitu. Jadi kita bukan ketika ada orang yang melakukan pembunuhan sadis semacam ini ya, bukan orangnya yang kita benci, tetapi perilaku atau perbuatan membunuhnya itu yang harus kita koreksi ya, itu tidak benar. Tetapi orangnya sendiri sebetulnya kalau disentuh hatinya, saya kira dia akan masih tetap berpeluang untuk menjadi orang baik gitu, menjadi selama dia masih hidup gitu, masih belum nyawanya belum di kerongkongan, itu masih punya peluang untuk bertobat, untuk menjadi orang baik. Jadi sekali lagi dalam kasus semacam ini, walaupun kita sangat miris ya dengan peristiwa yang semacam ini, jangan membenci orangnya, tapi yang kita benci adalah perbuatannya yang harus kita perbaiki. Gitu Kak Sheila. Ya Ustaz, ini kan dalam salah satu ayat Al-Quran gitu Ustaz disebutkan bahwa barang siapa yang membunuh satu nyawa saja, ini maka artinya ia telah membunuh seluruh penduduk bumi. Nah maksud dari ayat ini tuh apa sih Ustaz? Begini, ada ulama yang menjelaskan, menurut saya ini cukup enak gitu ya kita dengarnya. Ketika orang membunuh satu nyawa saja, itu bisa membuat takut orang di sekitarnya. Katakanlah ini umpamanya sebagai contoh. Saya punya tetangga, kemudian dia membunuh, diketahui dia membunuh, kemudian belum di penjara, belum dihukum. Nah, ketika itu orang yang pernah punya pengalaman membunuh, kemudian sholat berjamaah di masjid, kan nanti orang di masjid juga akan ngeri-ngeri berdekatan dengan dia gitu. Oh, ini bekas pembunuh nih, jangan-jangan saya yang dibunuh. Itu yang akan terjadi pada diri manusia, pada orang lain ketika ada orang yang melakukan pembunuhan. Jadi makanya dikatakan orang yang membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh banyak nyawa atau semua manusia, itu dia membuat takut orang lain, membuat tidak nyaman orang lain gitu. Ya itu tadi bayangannya, dia mungkin saja membunuhnya itu juga dalam keadaan yang mungkin tidak niat sepenuhnya membunuh, tapi karena memang pembunuhan itu adalah sebuah kriminal yang tindakan kriminalis yang sangat berat, itu membuat ngeri orang lain. Dia ke pasar, nanti orang di pasar juga begitu tahu, waduh, jangan-jangan sekarang giliran saya yang dibunuh nih, gitu, ngeri. Nah, keadaan itulah yang kemudian dibahasakan oleh Al-Quran. Orang yang membunuh satu nyawa dianggap seperti membunuh orang banyak, karena ya membuat kengerian tadi itu, gitu. Dan sebaliknya, orang yang menyelamatkan satu nyawa dari kemungkinan mau mati dan seterusnya itu sama dengan menyelamatkan atau menghidupkan sekian banyak orang. Artinya membuat nyaman. Ketika saya tidak pernah membunuh, tidak pernah menyakiti orang, itu kan orang sekitar menjadi nyaman berada dengan saya. Kita sholat di masjid sama-sama, ya enak-enak saja, berdiri bersampingan. Kita ke pasar kita ketemu di mana-mana, enak saja, nggak ada rasa ngeri. Nah itu maknanya dari ayat yang tadi itu, tafsirannya kira-kira begitu, memberi rasa aman, memberi rasa nyaman kepada orang sekitar ketika kita tidak melakukan pembunuhan. Dan sebaliknya ketika kita melakukan pembunuhan, itu kita menciptakan rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, menimbulkan kengerian pada masyarakat. Yang itu kemudian membuat orang seolah-olah jiwanya terancam gitu maknanya. Saya kira ya, Kak Sheila. Ya baik Ustaz. Kita ke informasi selanjutnya.